Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, lembah api pembakar terletak di pegunungan api di bagian barat daya wilayah tengah. Pegunungan ini sepenuhnya dibentuk oleh gunung berapi panas. Sepintas itu adalah warna merah tua yang monoton. Beberapa puncak gunung berapi mengeluarkan asap putih pekat yang melengkung dan naik. Kadang-kadang akan ada beberapa lava merembes keluar. Lembah api pembakar telah menghasilkan energi afinitas api yang luar biasa padat. Mempraktikkan metode Ki afinitas api di sini tidak diragukan lagi akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan hadiah 2 kali lipat dengan setengah usaha. Oleh karena itu ada cukup banyak praktisi metode Ki afinitas api yang akan mengambil resiko datang ke tempat ini meskipun mereka sadar bahwa itu sangat berbahaya. Pegunungan api panggang tidak jauh dari kota Tianhuang. Perjalanan memakan waktu kurang dari setengah hari. Terlebih lagi kecepatan terbang burung raksasa yang digunakan penatua Cihuo cukup cepat. Oleh karena itu Soyan samar-samar bisa merasakan sekelilingnya secara bertahap terisi dengan energi alam setelah 4 jam. Mata Soyan melihat ke kejauhan saat dia berdiri di belakang burung besar itu. Dia hanya bisa melihat garis merah menyala di ujung pandangannya. Teman muda Yansio, ini adalah pegunungan api pemanggang. Markas besar lembah api pembakar terletak di dalamnya. Pegunungan api panggang dipenuhi dengan energi afinitas api. Namun karena gunung berapi meletus sepanjang tahun, energi ini mengandung beberapa kekerasan di dalamnya. Jika seseorang ingin menyerapnya, dia perlu mengeluarkan kekerasan di dalam. Jika tidak, pikiran seseorang akan terpengaruh setelah latihan untuk waktu yang lama. Selain itu, ada banyak binatang ajaib di dalam pegunungan api panggang yang bahkan lebih liar ganas dibandingkan dengan tempat lain. Selain itu, pegunungan api panggang ini sangat luas dan tidak ada habisnya. Bahkan lembah api pembakar saya belum menyelidiki beberapa tempat di dalamnya. Oleh karena itu, teman muda Yansio harus berhati-hati jika Anda berjalan-jalan sendirian. Ucap penatua Cihuo menjelaskan. Hahaha, terima kasih atas pengingatmu penatua Cihuo, ucap Soyan. Setelah memasuki pegunungan api panggang, Soyan akhirnya berhasil melihatnya dengan jelas. Tanaman hijau jarang terlihat di dalam pegunungan ini. Sepintas sebagian besar tempat ini adalah tanah merah. Bahkan sepetak rumput tidak akan ditemukan di tanah. Namun suhu panas bukanlah apa-apa bagi Soyan atau penatua Cihuo. Oleh karena itu tidak satupun dari mereka yang terlalu khawatir. Mata tetua Cihuo menyapu pegunungan. Mulutnya segera mengeluarkan peluit. Burung besar berwarna merah menyala secara bertahap mengurangi kecepatannya. Sesaat kemudian perlahan turun dan mendarat di kaki gunung berwarna merah. Xiaoyan melayang setelah dia melompat turun dari punggung burung itu. Ada 2 gunung merah terang yang sangat megah di depannya. Kedua gunung besar ini saling berdekatan. Sebuah tangga batu berkelok-kelok melengkung ke atas gunung. Mata Xiaoyan berhenti di tempat tidak jauh di depan tangga batu. Kejutan segera melintas di matanya. Ruang di sana samar-samar memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Jelas ada ruang tersembunyi di baliknya. Teman muda Yansio, ikuti aku, ucap penatua Cihuo. Sesaat kemudian langkah kaki mereka berhenti di ujung tangga batu. Hanya setelah berjalan ke titik ini, Soyan menyadari bahwa ada dinding spasial di sini. Soyan dengan lembut menekan tangannya ke dinding spasial dan kekuatannya yang mengejutkan melonjak keluar. Dengan keras memukul mundur tangannya. Sungguh dinding spasial yang kokoh, ucap dalam hati Soyan. Tembok ruang ini telah dikeraskan oleh kepala lembah dari lembah api terbakar saya selama beberapa generasi. Ia mampu memblokir seorang elit Daozun. Daozun biasa tidak akan bisa memecahkannya, ucap penatua Cihuo. Itu memang layak menjadi lembah api pembakar.
Fondasi seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan faksi biasa lainnya, ucap Soyan. Penatua Cihua tertawa. Dia mengeluarkan token giok merah menyala dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di dinding spasial. Energi aneh menyebar dan orang bisa melihat dinding spasial secara otomatis terbuka. Teman muda Yan Xio masuk, ucap Penatua Cihua. Setelah masuk ke celah spasial, tempat di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Tangga yang sangat panjang yang terbuat dari batu hijau mulai muncul di depan Soyan saat ini. Menciptakan Rana sendiri memang layak menjadi salah satu dari 3 lembah besar, ucap Soyan. Ini tidak bisa dianggap menciptakan Rana. Kemampuan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh keberadaan kelas Douseng. Namun setelah dibangun oleh generasi kepala suku dari lembah api terbakarku, tempat ini memang bisa dianggap sebagai utopia di antara 2 gunung berapi, ucap Penatua Cihua. Banyak suara bergegas tiba-tiba muncul di sekitar hutan di sekitar tangga batu. Lebih dari selusin sosok bergegas, segera mereka mendarat di sekitar tangga batu. Hanya setelah mata mereka tertuju pada Penatua Cihua, mereka mengurangi kewaspadaan di wajah mereka. Sosok manusia ini semuanya mengenakan pakaian berwarna merah, apalagi usia mereka tidak terlalu tua. Penatua Cihua tersenyum pada Soyan. Setelah itu kakinya melangkah ke udara kosong saat dia terbang menuju daerah lembah yang dalam. Di belakangnya Soyan juga melangkah ke udara dan mengikuti dari belakang. Semua murid lembah api pembakar mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka ketika mereka melihat ini. Orang ini sebenarnya adalah Douzong. Kenapa dia begitu muda? Ucap murid lembah api pembamar. Jika ini adalah usianya yang sebenarnya, apakah dia tidak sebanding dengan Nona Huer? Soyan tidak mendengar percakapan pribadi antara orang-orang ini. Dia mengikuti Penatua Cihua dengan cermat. Mereka terbang selama beberapa menit sebelum turun secara bertahap. Akhirnya mereka mendarat di depan aula besar berwarna merah menyala. Sepertinya beberapa Grandmaster Alkemis lainnya telah tiba. Tetua Cihua bergumam sambil melihat ke aula besar yang telah dijaga ketat. Apa yang ingin dimurnikan oleh kepala lembahmu? Apakah ada kebutuhan untuk begitu banyak alkemis? Tanya Soyan. Tujuannya adalah untuk menemukan 1 atau 2 yang cocok di antara para alkemis ini. Tentu saja bahkan jika tidak ada dipilih, lembah api pembakaran masih akan menyiapkan hadiah besar. Teman muda Yan Xio tidak perlu khawatir, ucap Penatua Cihua. Soyan semakin merajut alisnya. Jika dia tidak terpilih, kemungkinan dia bisa melupakan Skyfire 3 perubahan misterius. Penatua Cihua tersenyum canggung saat melihat Soyan mengangguk. Setelah itu dia buru-buru memimpin di depan. Soyan menghela nafas saat dia melihat ke aula besar berwarna merah menyala. Dia dengan cepat mengikuti. Karena dia sudah tiba di lembah api pembambar ini, dia akan mendapatkan Skyfire 3 perubahan misterius terlepas dari apa yang terjadi. Soyan mengikuti di belakang Penatua Cihua dan dengan mulus melewati pertahanan ketat di luar aula besar. Setelah itu mereka dengan lembut mendorong pintu aula. Penatua Cihua buru-buru masuk setelah pintu dibuka. Dia membungkuk ke kursi pemimpin aula besar dan berkata, "Kepala lembah, Cihua telah datang untuk melaporkan penyelesaian misi saya. Grandmaster Alkemis yang direkomendasikan kota Tianhuang telah tiba," ucap Penatua Cihua. Pada saat ini, ada sekitar 10 sosok yang duduk di dalam aula besar. Kebanyakan dari mereka mengenakan jubah alkemis. Dari penampilan mereka jelas bahwa mereka sudah cukup tua. Seorang lelaki tua kurus berambut merah dengan pakaian linen sederhana duduk di kursi pemimpin di aula. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan senyuman. Namun hati semua orang yang duduk jelas menyadari status hebat lelaki tua ini di wilayah tengah ini. Seorang wanita berpakaian merah berdiri dengan cantik di samping pria tua berambut merah itu. Penampilan wanita ini cukup luar biasa. Namun ada sikap heroik yang dipancarkan dari alis tipisnya. "Hahaha, Cihua, kamu yang berkata menyelesaikan tugasmu kali ini, namun mengapa kamu masih tidak mengundang Grandmaster?" ucap kepala lembah. Penatua Cihua buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-kata pria tua berambut merah itu. Dia menoleh menghadap keluar aula dan berkata,
Teman muda Yansio, silahkan masuk, ucap Penatua Cihuo. 10 alkemis plus di aula yang memiliki beberapa reputasi di wilayah tengah sedikit mengeringit ketika mereka mendengar cara sapaan oleh Penatua Cihuo. Mereka belum mendengar seorang Grandmaster alkemis bernama Yansio muncul di wilayah tengah. Sementara semua orang merasa ragu, sosok kurus perlahan berjalan ke aula. Wajah Soyan yang luar biasa muda segera tercetak di mata semua orang di aula. Setelah itu keheningan sementara secara mengejutkan memenuhi aula. Yansio menyapa kepala lembah, ucap Soyan. Hahaha, teman muda itu terlalu sopan. Saya yang lama disebut Tang Zhen. Tidak disangka-sangka bahwa teman muda telah mencapai kelas Douzong di usia yang begitu muda. Bakat ini benar-benar langka, ucap Tang Zhen. Beberapa seruan segera terdengar di dalam aula besar ketika kata-kata Tang Zhen diucapkan. Grandmaster alkemis yang duduk di tempat ini mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka melihat Soyan. Bakat untuk mencapai kelas Douzong pada usia yang begitu muda dapat dianggap luar biasa bahkan di wilayah dataran tengah. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen juga menggunakan mata aneh untuk melihat Soyan. Ada sedikit keraguan di matanya. Menjadi orang yang paling menonjol dari generasi muda di lembah api pembakar, dia jelas mengerti betapa sulitnya mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu. Selain itu, hal yang membuatnya merasa tidak percaya adalah bahwa usia Soyan tampaknya lebih muda darinya. Kepala lembah Tang telah memuji saya secara berlebihan. Hanya saja keberuntungan saya sedikit lebih dari orang biasa, ucap Soyan. Kekuatan Tang Zhen ini mungkin jauh lebih besar daripada Lei Zunze dari Paviliun Petir Angin, ucap dalam hati Soyan. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah alkemis di sampingnya melirik Soyan saat dia dengan acuh tak acuh berbicara. Mampu memiliki keberuntungan seperti itu juga dianggap sebagai kemampuan. Namun, yang saya butuhkan dari ini bukanlah Douzong, tetapi Grandmaster alkemis sejati. Penatua Cihuo, apakah Anda benar-benar tidak membawa orang yang salah? Ucap Grandmaster Mo. Grandmaster Mo, yakinlah bahwa saya yang lama masih memiliki sedikit penglihatan. Teman muda Yansio ini memang memenuhi persyaratan yang dinyatakan oleh kepala lembah, ucap Penatua Cihuo. Hahaha, jika itu benar-benar seperti yang telah disebutkan oleh Penatua Cihuo, bakat teman muda Yansio ini mungkin jauh lebih besar dari bakat putriku. Bukan masalah sederhana untuk mencapai kehebatan dalam keterampilan alkemis sambil mencapai kelas Douzong pada saat yang sama, ucap kepala lembah Tang Zhen. Mengambil kesimpulan cepat hanya dengan mendengarkan apa yang dikatakan seseorang, Ayah, saya pikir Anda menjadi kacau di usia tua Anda, ucap Nona Huaer. Soyan hanya tersenyum menghadapi provokasi di mata wanita berpakaian merah itu. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini tidak memiliki niat yang buruk. Dia hanya sedikit tidak puas dengan kata-kata Tang Zhen sebelumnya. Teman muda Yansio, tolong cari tempat duduk. Soyan mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu dia dibawa ke tempat duduk di aula besar oleh Penatua Cihuo di sampingnya. Penatua Cihuo dengan lembut menjelaskan kepada Soyan setelah dia duduk. Teman muda Yansio, Grandmaster Mo dari sebelumnya adalah alkemis tingkat 6. Dia mampu memurnikan pil obat di puncak level tier 6. Jika dia diberikan beberapa tahun lagi, kemungkinan dia akan mencapai tingkat 7. Mulut orang itu sedikit jahat. Bersikaplah seolah-olah Anda tidak mendengar kata-katanya, ucap Penatua Cihuo. Saya paham, tidak apa-apa. Semua alkemis yang diundang di sini semua terkenal kecuali diriku sendiri, ucap Soyan. Namun, dengan keterampilan teman muda Yansio, Anda tidak perlu memperhatikan orang tua ini. Yang perlu Anda lakukan adalah memperhatikan 2 orang di antara mereka yang duduk itu. Mereka adalah 2 orang yang duduk di kiri dan kanan kepala lembah, ucap Penatua Cihuo. Hati Soyan tergerak saat mendengar kata-kata Penatua Cihuo. Dia menggeser matanya. Ada 2 lelaki tua yang menutup mata di kedua sisi Tang Zhen. Aura mereka sedang ditekan, tetapi Soyan masih samar-samar bisa merasakan kekuatan spiritual agung yang menembus area di samping kedua orang ini. Alkemis tingkat 7, ucap dalam hati Soyan. Kedua orang ini menikmati reputasi besar di wilayah tengah.
Salah satu alasannya adalah bahwa mereka memiliki keterampilan alkemis yang sangat hebat. Sementara alasan lain adalah bahwa keduanya adalah penatua eksternal dari Piltover. Bahkan kepala lembah sangat sopan kepada mereka, ucap penatua Cihua dengan lembut menjelaskan. Hahaha, karena semua orang telah tiba, aku yang lama akan berbicara sedikit tentang masalah ini. Saya pikir semua orang menyadari, saya yang lama ingin memperbaiki pil obat. Pil obat ini adalah pil obat tingkat 7 tingkat tinggi, ucap kepala Tangzen. Ekspresi 10 Grandmaster Alchemist Plus di aula besar sedikit berubah setelah mendengar ini. Pil obat tingkat 7 dianggap cukup tinggi bahkan untuk orang-orang yang duduk di sini. Ketika Tangzen berbicara, dua sesepuh eksternal dari Piltover juga perlahan membuka mata mereka yang tertutup. Mereka melirik dan berkata, "Pil obat tingkat 7 ya? Pil obat tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan kita berdua tidak bisa memperbaikinya," ucap sesepuh eksternal Piltover. "Hahaha, kamu bisa menyerahkan masalah ini kepada saya yang lama. Meskipun saya yang lama bukan seorang alkemis, ada beberapa kemampuanku yang tidak Anda semua miliki. Yang saya butuhkan hanyalah 2 alkemis yang bisa menahan 9 naga petir api saya," ucap kepala lembah Tangzen. Setelah mengatakan ini, Tangzen dengan lembut mengepalkan tangannya. Nyala api berwarna perak perlahan naik dari tangannya. Sementara nyala api naik, orang samar-samar bisa melihat 9 naga api berwarna perak berputar di dalam nyala api. "Ini adalah api petir 9 naga," ucap dalam hati Souyan. "Semua tolong panggil kekuatan spiritual kalian. Jika kamu mampu menahan pemanggang 9 naga petir api milikku ini, kamu akan mencapai standar kualifikasi," ucap kepala lembah Tangzen. Wajah cukup banyak alkemis di aula besar berkedut ketika mereka mendengar ini. 9 naga petir api berada di peringkat ke-12 pada peringkat api surgawi. Tidak ada seorang pun yang hadir yang tidak menyadari kekuatan api ini. Selain itu, dengan kekuatan Tangzen, kekuatan spiritual orang biasa kemungkinan besar akan terbakar menjadi ketiadaan saat bersentuhan dengannya. Meskipun kekuatan spiritual orang-orang di sini tidak lemah, mereka tidak akan menanggung ujian seperti itu. Kata-kata Tangzen telah menyebabkan aula besar menjadi jauh lebih tenang setelah diucapkan. Para alkemis yang dipenuhi dengan keangkuhan sebelumnya semua mengerutkan kening. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apapun. Kedua sesepuh eksternal dari Piltover merenung sejenak sebelum perlahan mengucapkan, "Kepala lembah Tangzen, kita semua menyadari betapa kuatnya 9 naga petir api. Ada kekuatan naga yang berkumpul di api surgawi. Oleh karena itu, ia memiliki efek ajaib yang mengejutkan jiwa seseorang. Sepertinya hampir tidak ada orang yang hadir yang dapat menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk menanggungnya," ucap sesepuh eksternal Piltover. "Grandmaster Huan, yakinlah bahwa saya yang lama tahu batas saya sehubungan dengan ini. Saya tidak akan membiarkan siapapun terluka. Selama seseorang mampu bertahan selama 10 menit dalam 9 naga petir api, seseorang akan dianggap telah lulus. Lagi pula orang yang membantuku harus memiliki kemampuan untuk menahan 9 naga petir api. Kalau tidak, dia hanya akan terluka," ucap kepala lembah Tangzen. Mata Tangzen menyapu aula besar setelah mengatakan ini. Dia menyeringai dan berkata kembali, "Karena saya telah mengundang Anda semua para Grandmaster, saya tentu tidak akan membiarkan siapapun menyia-nyiakan perjalanan mereka di sini. Bahkan jika Anda tidak dapat menahan 9 naga petir api ini, lembah api pembakar masih akan memberi semua orang hadiah besar," ucap kepala lembah Tangzen. Semua orang di aula akhirnya mulai berpikir secara objektif setelah mendengar kata-kata ini. Mereka tidak memiliki dendam dengan Tangzen, terlebih lagi dengan status pihak lain. Dia tidak perlu bermain-main dengan mereka. Wanita berpakaian merah itu menatap Grandmaster Alchemist yang ragu-ragu di aula besar di samping Tangzen. Sudut mulutnya tanpa sadar melengkung. Orang-orang ini semuanya sangat takut ketika mereka mendengar tentang 9 naga petir api. Mata cantik wanita berpakaian merah itu tiba-tiba berhenti di tempat yang agak sepi di aula besar. Secara kebetulan dia melihat Souyan yang berwajah tenang sedang memegang secangkir teh. Dia menjadi sedikit terkejut.
Orang ini memang tampak tenang, tapi dia bertanya-tanya apakah ini hanya akting. Karena kepala Tang telah mengatakannya seperti ini, wajar saja jika kita tidak bertindak sebagai pengecut. Baiklah, kami akan melakukan tes sebagai kepala lembah seperti yang diusulkan, ucap salah satu pria tua Grandmaster. Senyum di wajah Tang Zhen menjadi lebih lebar ketika dia mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan seikat api berwarna perak di telapak tangannya perlahan terbang ke depan. Akhirnya itu tergantung di udara aula besar. Api berwarna perak melengkung saat terbakar. 9 naga api kecil menari-nari di sekitarnya. Tampak seolah-olah api itu memiliki kecerdasan. Mungkin itu karena kekuatan naga yang menembusnya. Tapi itu samar-samar menyebabkan kekuatan spiritual seseorang merasa agak tertekan. Grandmaster mana yang akan mencoba lebih dulu? Kepala lembah Tang Zhen bertanya sambil tersenyum. Aula besar itu hening sesaat setelah kata-kata ini diucapkan. Segera seorang pria tua berjubah putih berdiri. Dia menangkupkan tangannya ke Tang Zhen saat dia berkata, "Karena tidak ada yang mau memulai, izinkan aku yang lama untuk mencobanya. Saya yang lama telah lama mendengar tentang 9 naga petir api dari lembah api pembakar. Perjalanan ini tidak akan dianggap sia-sia jika aku bisa menguji kekuatannya hari ini," ucap salah satu Grandmaster. "Hahaha, ini adalah Grandmaster Hua. Tolong lakukan," ucap kepala lembah Tang Zhen. Di sisi lain, penatua Cihua di pihak Xiaoyan tampaknya menyadari bahwa Xiaoyan tidak mengenali orang-orang ini. Oleh karena itu dia dengan lembut memperkenalkan mereka kepadanya. "Saudara Yan Xio, penatua ini bernama Hua Chen. Dia juga seorang alkemis di puncak level tingkat 6. Dia memiliki beberapa reputasi di wilayah tengah," ucap penatua Cihuo. Xiaoyan mengangguk terima kasih kepada penatua Cihuo. Setelah itu matanya beralih ke pria tua bernama Hua Chen. Dia sangat ingin tahu tentang kekuatan 9 naga petir api ini. Orang tua bernama Hua Chen mengepalkan tangannya dan sekelompok api merah tua muncul dari tangannya. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak dari antara alisnya juga. Setelah itu ia memasuki gentang api. Nyala api segera mulai bergoyang, berubah menjadi sosok manusia seukuran telapak tangan yang terbuat dari api. Sosok api manusia sepenuhnya terbentuk dari kekuatan spiritual. Namun dia telah menambahkan lapisan pelindung api di luar kekuatan spiritual. Xiaoyan melirik lapisan api berwarna merah sambil bergumam pada dirinya sendiri. Api orang ini seharusnya semacam api binatang, namun ada terlalu banyak celah antara itu dan 9 naga petir api. Harusnya dia tidak akan bisa bertahan, ucap Xiaoyan dalam hatinya. Sementara Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, Hua Chen menjentikan jarinya dan sosok manusia api seukuran telapak tangan bergegas keluar. Akhirnya ia memasuki kelompok api berwarna perak di depan mata semua orang. Begitu raungan naga terdengar, 9 naga api di dalam api berwarna perak segera bergegas. Mereka dengan keras bertabrakan dengan sosok manusia api. Salah satu mulut besar mereka merobek dan menelan lapisan api berwarna merah di sekitar sosok manusia api. Kekuatan spiritual Hua Chen dimusnahkan di bawah suhu menakutkan dari 9 naga petir api. Hanya setelah itu api merah tua menghilang. Tubuhnya gemetar saat kakinya mundur beberapa langkah. Ekspresinya sedikit pucat. "Ini memang layak menjadi api surgawi. Aku yang lama mengaku kalah," ucap Grandmaster Hua Chen. Hua Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah menstabilkan tubuhnya. Dia menghela nafas dan kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi pahit. Api binatang yang dia banggakan bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan 9 naga petir api ini. Beberapa Grandmaster alkemis yang hadir tanpa sadar mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat bahwa Hua Chen bahkan tidak dapat bertahan 1 menit pun. Ada beberapa alkemis lain yang tidak mempercayai pemikiran itu dan mencobanya setelah Hua Chen. Namun mereka semua tidak dapat menahan robekan dan gigitan 9 naga api. Tak satu pun dari mereka bisa bertahan selama 10 menit. Orang tua bernama Grandmaster Mo yang telah mengejek Xiaoyan sebelumnya ada di antara mereka. Tang Zhen mungkin tidak mengungkapkan emosi apapun di wajahnya, tetapi hatinya menghela nafas dengan sedikit kekecewaan ketika dia melihat para alkemis gagal satu demi satu.
Sepertinya dia hanya bisa menguji apakah dua sesepuh eksternal dari Peel Tower bisa mencapai target yang dia butuhkan. Grandmaster alkemis lain gagal sekali lagi. Pada saat ini satu-satunya di aula besar yang belum mencoba adalah dua tetua eksternal dari Peel Tower dan Soyan. Tentu saja Soyan secara alami diabaikan oleh orang lain. Tatapan hampir semua orang terlempar ke kedua sesepuh eksternal ini. Lagi pula hanya dua orang ini yang merupakan alkemis tingkat 7 asli di dalam aula besar ini. 9 naga petir api, kekuatan naga mengguncang jiwa seseorang. Ujian ini benar-benar tidak mudah, ucap kedua penatua eksternal Peel Tower. Penatua eksternal Peel Tower yang disebut Grandmaster Huan adalah yang pertama menghela nafas pelan. Dia bertukar pandang dengan temannya sebelum perlahan berdiri. Api berwarna putih muncul dari telapak tangannya. Nyala api yang ditunjukkan agak tidak biasa karena nyala api itu memancarkan udara dingin ketika naik. Api dingin langit. Api Grandmaster Huan ini seharusnya diperoleh dari tubuh piton tulang langit, kan? Dikabarkan bahwa piton tulang langit ini hanya akan muncul di daerah di mana Bone Chilling Flame muncul. Nyala api binatang di dalam tubuhnya ini memang mirip dengan api dingin tulang, ucap kepala lembah Tangzen. Soyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia agak terkejut saat mempelajari api dingin langit di tangan Grandmaster ini. Tidak disangka bahwa hal ini semacam terkait dengan Bone Chilling Flame Guru. Saya tidak memiliki berkas seperti itu. Saya hanya berhasil bertemu dengan Skybone Python, ucap Grandmaster Huan. Grandmaster Huan tertawa getir. Setelah itu kekuatan spiritualnya menyebar dari antara alisnya dan bergabung menjadi api. Segera nyala api itu bergoyang berubah menjadi ular piton besar berwarna putih yang memasuki api berwarna perak. Piton ini tertiup api putih, baru saja memasuki api perak ketika 9 naga api di dalamnya tiba-tiba menerkam. Kali ini bagaimanapun piton berwarna putih memang memiliki beberapa kemampuan. Itu mampu dengan kuat melindungi api di permukaannya, mencegahnya ditelan oleh naga api. Setelah itu piton di dalam api dan naga api berada di jalan buntu. Ekspresi Grandmaster Huan menjadi semakin serius. Api dingin langit mungkin agak terkait dengan api dingin tulang, tetapi pada akhirnya bukan api surgawi. Tidak mungkin untuk benar-benar melawan 9 naga petir api. Waktu dengan cepat mengalir di aula besar yang tenang. Tepat ketika piton api berwarna putih akan ditelan sepenuhnya oleh 9 naga api. Tanda 10 menit akhirnya tiba. Grandmaster Huan buru-buru memberi isyarat dengan tangannya dan ular piton api itu melarikan diri. Setelah itu ia bergegas kembali ke tubuhnya. Grandmaster Huan akhirnya menghela nafas lega sambil tertawa pahit setelah menarik kembali piton api. Memang layak menjadi api surgawi peringkat ke-12 di peringkat api surgawi. Saya harus mengakui kehebatannya, ucap Grandmaster Huan. Selamat Grandmaster Huan, Anda telah berhasil. Grandmaster Yuan, giliranmu, ucap kepala lembah Tangzen. Nyala api milik Grandmaster Yuan ini tidak sekuat milik temannya. Dari cara Soyan melihatnya, itu hanya bisa dianggap sebagai api binatang tingkat menengah ke atas. Kemungkinan dia tidak akan bisa bertahan selama 10 menit dengan menggunakan jenis api binatang untuk bersaing dengan 9 naga petir api. Itu seperti yang diharapkan Soyan. Ketika tanda 7 menit berlalu, api berwarna biru tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dan itu terkoyak oleh 9 naga api yang menerkam ke depan bersama-sama. Grandmaster Yuan hanya menghela nafas saat melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya pada Tangzen sebelum kembali ke tempat duduknya. Tes semacam ini tidak hanya menguji kekuatan spiritual seseorang, tetapi juga menguji nyala api siapa yang lebih kuat. Kekecewaan melintas di mata Tangzen ketika dia melihat bahwa Grandmaster Yuan tidak bertahan sampai akhir. Aku telah menyusahkan semua orang. Saat ini hanya Grandmaster Huan saja yang lulus ujian. Namun aku yang lama membutuhkan 2 orang, ucap kepala lembah Tangzen. Bukankah masih ada Grandmaster Alkemis? Ucap penatua Chihuo. Tangzen terkejut saat melihat semua tatapan di aula berkumpul di tubuh Soyan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk bertanya. Teman muda ini Yan Xio, apakah kamu ingin mencobanya? Ucap kepala lembah Tangzen. Wanita berpakaian merah di samping Tangzen menyilangkan tangannya di depan dadanya.
Matanya yang cantik menatap Soyan dengan penuh minat. Dia juga ingin tahu apakah pemuda ini yang dipuji oleh Tang Zhen sebelumnya akan memiliki beberapa kemampuan atau apakah dia hanya seorang udik desa. Karena saya telah datang ke lembah api pembakar, saya secara alami harus mencoba tes ini, ucap Soyan. Beberapa Grandmaster Alkemis di aula tanpa sadar mengungkapkan ejekan di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Bahkan mereka tidak dapat bertahan lama melawan 9 naga petir api. Apalagi anak muda seperti itu. Karena teman muda Yanxio tertarik, silahkan mencobanya. Jika Anda bisa melewatinya, Anda dan Grandmaster Huan akan mengisi 2 tempat, ucap Tang Zhen. Tang Zhen mengangkat tangannya saat dia berbicara. Pada saat yang sama dia tersenyum merasa sedikit terkejut dengan keberanian Soyan. Soyan perlahan berdiri. Dia melihat api perak yang tergantung di udara aula besar. Segera dia mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok meringuk dan naik ke atas. Kontrol Soyan saat ini dari Glazed Lotus Heart Flame telah mencapai tingkat di mana dia bisa memanipulasinya sesuka hati. Selain Tang Zhen yang paling tak terduga, orang yang duduk di sini dalam hal pengendalian api tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengannya. Ini termaksud 2 tetua eksternal dari Pil Tower. Munculnya api hijau giok menyebabkan beberapa orang di aula besar merajut alis mereka. Di bawah penindasan Soyan mereka tidak dapat merasakan sedikit pun suhu yang menyebar dari api. Api bersuhu rendah seperti itu kemungkinan lebih rendah daripada beberapa api yang terbentuk dari Dauki kan? Ucap ejekan alkemis lainnya. Meskipun alkemis yang duduk di tempat ini semuanya angkuh, mereka tidak bodoh. Secara alami mereka sadar bahwa tidak mungkin suhu ini menjadi suhu sebenarnya dari nyala api ini. Namun mereka semua tidak mengerti mengapa Soyan menekan nyala api. Tang Zhen di kursi pemimpin mengerutkan kening tanpa ada yang memperhatikan. Matanya menatap tajam ke nyala api. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa nyala api hijau giok ini tidak sesederhana itu. Soyan tidak peduli dengan mata di sekitarnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat kekuatan spiritualnya memasuki nyala api. Nyala api bergoyang berubah menjadi teratai api hijau giok seukuran telapak tangan yang indah. Api perlahan berputar tampak seperti batu giok berkualitas tinggi. Soyan menjentikan jarinya dengan lembut dan lotus api perlahan berputar saat mendekati kumpulan api berwarna perak di udara. Setelah itu diam-diam bergabung ke dalamnya di depan mata semua orang yang angkuh. 9 naga api segera merasakan sesuatu ketika teratai api hijau giok memasuki gugusan api perak. Mereka membawa raungan naga yang dalam saat dengan cepat menerkam. Senyum dingin muncul di wajah beberapa Grandmaster Alkemis ketika mereka melihat adegan ini. Ejekan di mata mereka menjadi padat. Cara itu seolah-olah mereka telah meramalkan situasi menyedihkan yang akan terjadi beberapa saat kemudian. Namun pemandangan yang mereka antisipasi tidak muncul seperti yang mereka bayangkan. Senyum dingin baru saja muncul di wajah mereka ketika mereka tiba-tiba menjadi kaku. Segera mata semua orang di aula besar menonjol. 9 naga api membawa momentum sengit saat dengan kejam mengelilingi lotus api Soyan di dalam bagian dalam api berwarna perak. Namun seketika langsung menjadi lamban. Sesaat kemudian semua orang melihat pemandangan yang membuat mereka tercengang. 9 naga api yang masih bertindak dengan perkasa dan agung tampaknya telah melihat hal yang menakutkan pada saat ini. Api 9 melarikan diri dengan cara yang seperti kilat. Setelah 9 naga api sekali lagi perlahan mendekat, namun hanya berani berlama-lama di sekitar teratai api Soyan. Mereka berkeliaran terus-menerus tetapi tidak berani menerkam ke depan. Adegan ini menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman dan menyebabkan seluruh aula besar menjadi sunyi senyap. Grandmaster Alkemis yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan menunjukkan ekspresi yang sangat lucu di wajah mereka. Ekspresi Tang Zhen juga menjadi jauh lebih serius saat ini. Tidak banyak nyala api di dunia ini yang dapat menyebabkan 9 naga petir api menjadi takut seperti itu. Selain itu dia yakin pada saat ini bahwa api hijau giok yang dipanggil Soyan pastilah sejenis api surgawi. Tang Zhen bergumam pelan di dalam hatinya. Api pemuda ini berwarna hijau giok, namun sepertinya tidak ada api surgawi di peringkat api surgawi yang memiliki kilau seperti itu. Satu-satunya yang mirip dengan warnanya adalah Green Lotus Core Flame yang berada di peringkat ke-19.
tetapi kilaunya tidak begitu padat. Selain itu, bahkan jika itu adalah api inti teratai hijau, itu tidak akan dapat menyebabkan api petir 9 naga menjadi takut seperti ini. Pemuda ini tampaknya bukan orang yang sederhana, ucap dalam hati kepala lembah Tangzhen. Wanita berpakaian merah di samping Tangzhen juga mendapatkan kilatan yang tidak biasa di matanya karena adegan ini. Pria yang tampak cukup muda ini memang bukan orang kampung, namun dia tidak tahu apa peluangnya jika dia bertarung dengannya. Tangan wanita berpakaian merah tanpa sadar merasa agak gatal ketika memikirkan hal ini. Jika lokasi mereka saat ini tidak sesuai, kemungkinan dia akan turun dan memberikan tantangan kepada Xiaoyan. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Bahkan Tangzhen merasa tidak berdaya karena dia sangat kompetitif meskipun dia seorang gadis. Kejutan juga melonjak di mata dua sesepuh eksternal dari Piltover di dalam aula besar saat ini. Dengan pengalaman mereka secara alami dapat secara samar-samar mendebak apa api hijau giok itu. Sungguh tak terduga, orang ini yang terlihat sangat muda sebenarnya memiliki api surgawi. Aku ingin tahu berapa banyak alkemis yang akan tertarik jika berita ini tersebar, ucap kedua sesepuh eksternal dari Piltover. 10 menit berlalu dengan cepat di aula besar yang sunyi. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya ketika 10 menit baru saja berakhir. Teratai api bergegas keluar dari api tanpa mengalami kerugian. Akhirnya itu mengeluarkan ledakan dan meledak. Barulah menjadi sekelompok api yang masuk ke tangan Xiaoyan. Kepala lembah Tang, bolehkah saya tahu jika saya telah lulus? Tanya Xiaoyan. Hahaha, apa kamu masih membutuhkan aku yang lama untuk menyuarakan hasilnya? Selamat, teman muda Yanxio, termaksud kamu. Aku akhirnya benar-benar telah mengumpulkan 2 orang. Chihuo, kamu telah menangani tugasmu dengan cara yang memuaskan seperti biasanya. Anda dapat menemukan orang muda dan luar biasa seperti teman muda Yanxio, ucap kepala lembah Tangzhen. Saya hanya beruntung. Mampu bertemu teman muda Yanxio dapat dianggap sebagai keberuntungan saya, ucap penatua Chihuo. Beberapa wajah Grandmaster Alkemis di aula besar menjadi agak tidak wajar ketika mereka mendengar kata-kata Tangzhen. Ini terutama terjadi pada Grandmaster Mo yang telah mengejek Xiaoyan sebelumnya. Ekspresinya tampak seperti baru saja menelan lalat rumah. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Selain itu, dia tidak bisa mengerti bagaimana Xiaoyan bisa memiliki api surgawi pada usia seperti itu. Dia hanya mengandalkan bantuan api surgawi. Tidak ada yang hebat tentang itu, ucap Grandmaster Mo. Bibir Grandmaster Mo sedikit berkedut saat dia terus tertawa keras dengan sikap dingin. Xiaoyan benar-benar tidak menyukai orang tua ini yang mengucapkan kata-kata yang benar-benar membuat orang lain membencinya. Setelah meliriknya, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan benar-benar mengabaikannya. Tangzhen juga menyeringai. Dengan penglihatannya dia secara alami dapat mengatakan bahwa pemuda bernama Yanxio ini pasti memiliki beberapa keterampilan. Keterampilan alkemisnya mungkin berada pada level yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di sini. Semuanya harap yakinlah, saya akan mengundang semua orang untuk menonton ketika penyempurnaan pil obat sedang berlangsung, ucap Grandmaster Mo. Matanya beralih ke Xiaoyan dan berkata kembali, meskipun kamu memiliki api surgawi, kamu hanya akan menghancurkan banyak hal jika kamu tidak memiliki kemampuan. Jika Anda menghancurkan bahan obat berharga dari kepala lembah Tangzhen, kemungkinan Anda tidak akan dapat memberikan kompensasi kepadanya, ucap Grandmaster Mo. Terima kasih atas pengingatmu. Grandmaster Mo ini hanya bisa menonton dari samping. Serahkan saja masalah membantu kepala lembah Tangzhen kepada Grandmaster Huan dan aku, ucap Xiaoyan tersenyum saat dia menjawab. Ejekan tersembunyi dalam kata-kata Xiaoyan menyebabkan Grandmaster Mo menjadi tumpul. Wajahnya tanpa sadar berkedut sementara cangkir teh yang dia pegang bergetar. Dari kelihatannya dia sangat marah dengan kata-kata Xiaoyan ini. Hei, teriak Hua-er. Namun dia buru-buru menutup mulutnya ketika dia melihat Tangzhen memelototinya. Hahaha, semuanya jangan berdebat tentang ini. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat mungkin berharga. Tetapi dengan kemampuan lembah api pembakar saya, kami masih mampu mengumpulkan semuanya. Karena itu tidak perlu ada beban mental saat membantu saya yang lama dalam memperbaiki pil obat.
Selain itu, penyempurnaan pil obat kali ini tidak akan sederhana. Oleh karena itu, saya yang lama akan menyatakan ini dengan jelas sebelumnya. Selama kalian berdua dapat membantuku untuk berhasil menyempurnakannya, hadiahnya pasti akan menjadi sesuatu yang memuaskanmu. Tidak hanya itu saja, Anda bisa meminta jika Anda berdua membutuhkan sesuatu, ucap kepala lembah Tangzen. Jantung Soyan langsung berdebar kencang saat mendengar kata-kata Tangzen. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia bertanya, "Bolehkah saya tahu apakah hadiah ini mencangkup beberapa metode Qi atau teknik Dao dari lembah api pembakar?" Soyan bertanya. Tangzen terkejut ketika mendengar ini. Dia menatap Soyan sambil merenungkan pertanyaan itu. Setelah itu dia tertawa. Selama bukan beberapa rahasia dari lembah api pembakar yang tidak dapat diteruskan ke orang lain, hal yang lain bisa disertakan. Bolehkah saya tahu apa yang teman muda Yanxio arahkan? Tanya kepala lembah Tangzen. Jantung Soyan berdebar kencang, matanya menatap Tangzen saat dia perlahan mengucapkan, "Skyfire 3 perubahan misterius," ucap Soyan. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.